Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom saudara. Bapak Ibu sekalian, masih dalam suasana ya perayaan HUT gereja kita yang ke-30. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan pimpinannya bagi gereja kita sehingga kita boleh merayakan tahun yang ke-30 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih ingat, kalau saya boleh sedikit mereview, saudara boleh kembali lagi meng-highlight beberapa hal yang kita juga dengarkan minggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Pendeta Yakub Trihandoko dan juga penginjil Sam Sugiarto ya minggu yang lalu. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau kita kembali boleh meng-highlight dan kita juga boleh kembali melihat hal itu, Bapak Ibu sekalian. Saudara, Pak Yakub menekankan kepada kita tentang apa sih masalah terbesar umat manusia dan apa sih pergumulan eksistensial kita sebagai umat manusia. Lalu Pak Samuel Sugiarto juga menyampaikan pada kita mengenai bagaimana sih hidup yang berpusatkan Injil itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam Pak Yakub menjelaskan kepada kita tentang apa sih masalah terbesarnya kita, saudara sekalian. Saudara, masalah terbesar manusia itu adalah kejahatan, penderitaan, dan kematian. Dan semua masalah terbesar itu hanya dapat diselesaikan oleh Injil. Ini kata-kata dari pendeta Yakub Trihandoko. Yang kedua, dia mengatakan bahwa pergumulan eksistensial manusia adalah penerimaan, pengakuan, pengampunan, persekutuan, dan keberhargaan. Dan semua itu, saudara, hanya bisa diselesaikan di dalam dan oleh Injil. Atau kalau kita boleh menyimpulkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa jawaban atas masalah terbesar manusia itu adalah Injil. Dan jawaban atas identitas atau pergumulan eksistensial kita itu juga adalah Injil Kristus Yesus. Terus kalau kita boleh menyimpulkan lagi, maka semua yang kita butuhkan sebetulnya adalah Injil. Dan Injil adalah semua yang kita butuhkan. Lalu minggu yang lalu, saudara penginjil Sam Sugiarto juga mengatakan pada kita tentang bagaimana sih hidup yang berpusatkan Injil. Saudara, Sam Sugiarto mengatakan bahwa hidup berpusatkan Injil adalah hidup di mana Injil merupakan identitas kita, motif, motor, tujuan, dan lensa atau perspektif kita melihat hidup. Saudara, identitas kita itu tidak tergantung apa yang kita lakukan, tapi identitas kita itu di dalam Kristus saja. Nah, seluruh motivasi kita dan tujuan serta penggerak kita dalam melakukan segala sesuatu saudara harusnya dimotivasi dan bertujuan dan hanya demi Injil saja. Dan cara pandang kita melihat segala sesuatu dalam hidup kita, saudara, maka kita perlu melihatnya dari lensa atau perspektif Injil. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira beberapa highlight yang saya mau kita kembali ingatkan, kembali kita review, kembali kita diteguhkan ketika kita bicara tentang bagaimana gereja kita boleh menjadi gereja yang berpusat kepada Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saudara gereja kita akan sama-sama memulai pembahasan khotbah seri kita. Kita akan memulai membahas dari surat Ibrani. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya, saudara, apa Alkitab yang paling jago di Alkitab begitu? Kitab Ibrani, saudara sekalian. Hari ini ya. Saudara, kita akan melihat sama-sama tentang surat Ibrani, Bapak Ibu sekalian. Saudara, kenapa gereja kita atau kenapa kita bersama-sama akan menggumulkan tentang surat Ibrani? Saudara, ada dua hal paling tidak yang kita mau sama-sama lihat, Bapak Ibu sekalian. Saudara, kenapa Ibrani? Saudara, Ibrani itu memberikan kepada kita kebenaran bahwa Kristus adalah wahyu atau penyataan yang final bagi kita. Saudara, kitab Ibrani menunjukkan pada kita bahwa Kristus itu adalah wahyu Allah atau penyataan Allah yang final kepada setiap kita. Jadi seluruh penyataan Allah atau wahyu Allah itu dinyatakan secara sempurna di dalam dan melalui Kristus. Karena Allah itu tidak bisa menyatakan dirinya lebih baik dan lebih sempurna melampaui dari penyataannya di dalam dan melalui Kristus. Kalau kita akan melihat ini pada khotbah kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, kenapa kitab Ibrani, saudara?
Karena surat Ibrani memberitahu kita bahwa Kristus itu adalah penggenapan dan bahkan penyempurnaan dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam perjanjian lama. So, misalnya ketika kita bicara tentang Musa, kita bicara mengenai Harun, kita bicara mengenai imam besar, kita bicara mengenai persembahan sempurna. So, semua itu punya latar belakang daripada perjanjian lama. Dan Kristus itu adalah penggenapan dari seluruh perjanjian lama. Baik imam, baik para nabi, itu merupakan bayang-bayang yang nantinya digenapkan di dalam Kristus. Saudara, konsep persembahan, konsep imam itu adalah di dalam perjanjian lama adalah bayang-bayang atau gambaran yang nantinya itu merujuk kepada Kristus yang akan menggenapkan daripada semua itu, Bapak Ibu sekalian. Saudara, sebabnya kita perlu melihat dari surat Ibrani ini, Bapak Ibu sekalian. Kita rindu, saudara, melalui surat Ibrani sepanjang beberapa waktu ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita akan terus bisa memahami Injil, memahami Kristus, dan juga kita boleh mengalami Injil itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akan melihat dalam Ibrani pasal 1, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca secara bergiliran, Bapak Ibu sekalian. Semoga kelihatan, saudara. Kita akan baca ayat pertama, Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua, demikian kita bertanggapan sampai dengan ayat yang keempat. Saya mengambil dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, Bapak Ibu sekalian. Demikian, Tuhan, saya akan mulai terlebih dahulu. Setelah pada zaman dahulu Allah berbicara berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Silakan. Ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat saudara perikop ini dengan lebih detail, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, perikop ini dimulai dengan satu penegasan atau dimulai dengan satu penegasan yang penting oleh penulis surat Ibrani tentang Allah. Yaitu Allah adalah Allah yang berbicara. Allah adalah Allah yang berbicara. Tapi Allah sudah bukan hanya sekedar berbicara, melainkan Allah berbicara secara aktif dan juga secara kreatif kepada umatnya. Bahkan di ayat pertama tadi sudah menyebutkan kepada kita bahwa Allah itu berbicara berulang kali dan dengan berbagai cara. Saudara, Allah berbicara pada kita itu berulang kali dan juga dengan berbagai cara. Saudara, saya suka satu terjemahan saudara bahasa Inggris yang mengatakan begini, saudara, terjemahan ESV. Dia bilang gini, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Saudara, Allah itu berbicara kepada umatnya, saudara, at many times, in many ways. Saudara, apa sih arti ungkapan ini, Bapak Ibu sekalian? Saudara, ungkapan at many times dan in many ways, saudara, menungkapkan kepada kita bahwa Allah itu secara aktif dan kreatif dan secara terus-menerus tanpa pernah bosan dengan berbagai cara berbicara kepada kita. Saudara, kalimat ini atau ungkapan ini menunjukkan pada kita bahwa Allah itu aktif, dia kreatif, dia tidak pernah bosan, dia terus-menerus, bahkan dengan berbagai cara dia berbicara kepada umatnya. Saudara, Allah bukanlah Allah yang pasif, Allah bukanlah Allah yang diam, Allah bukanlah Allah yang no response, saudara. Allah adalah Allah yang aktif. Dan Allah adalah Allah yang berbicara kepada umatnya. Saudara, kenapa saudara hal ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian? Itu karena kita seringkali menjumpai ada banyak orang Kristen
Atau bahkan mungkin kita di dalamnya beranggapan, saudara, kita berpikir bahwa Allah itu seringkali diam. Allah seringkali tidak berbicara pada waktu kita mungkin mengalami keadaan-keadaan yang tidak mudah. Enggak sedikit orang Kristen beranggapan bahwa Allah itu diam ketika mereka menghadapi pergumulan. Ada mereka mungkin berkata, Tuhan saya butuh pertolongan. Tapi Tuhan seakan diam. Tuhan seakan pasif, tidak berbuat apa-apa. Enggak sedikit orang Kristen juga berkata bahwa kenapa Tuhan tidak berbicara pada waktu saya membutuhkan jawaban atas pergumulan saya. Saya sudah berdoa, bergumul sekian lama. Saya berkali-kali berdoa pada Tuhan. Tuhan seolah-olah no response. Tuhan seolah-olah tidak berbicara kepada saya. Ada banyak orang Kristen yang seperti demikian. Tapi Tuhan hari ini sudah mengatakan pada kita bahwa Dia adalah Allah yang berbicara kepada kita. Pertanyaan ini muncul, saudara, kenapa? Karena yang menjadi persoalannya adalah kita tidak memahami bagaimana Allah berbicara kepada kita. Pertanyaan mengatakan kenapa Allah itu diam? Karena kita tidak mengerti bagaimana Allah itu berbicara kepada kita. Saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat dua hal, saudara. Bagaimana caranya Allah berbicara kepada kita melalui perikop yang tadi kita baca. Ada dua hal. Yang pertama, saudara, Allah berbicara kepada umatnya itu melalui perantaraan para nabi. Dan yang kedua, saudara, Allah berbicara kepada umatnya pada finalnya itu melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Saudara, ini akan kita lihat bersama pagi hari ini dengan lebih jauh. Saudara, yang pertama, Allah itu berbicara kepada umatnya melalui perantaraan para nabi. Ayat pertama tadi mengatakan begini, setelah pada zaman dahulu Allah berbicara berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Di ayat pertama ini, Bapak Ibu sekalian, penulis surat Ibrani menyebutkan bahwa pada zaman dahulu, saudara, Allah itu berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita itu dengan perantaraan para nabi. Para nabi itulah orang-orang yang dipakai, yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan, untuk menyampaikan perkataan Allah kepada umatnya. Dan mereka dipakai oleh Allah bukan untuk menyampaikan perkataan diri mereka, tapi untuk menyampaikan perkataan Tuhan melalui mereka. Mereka juga bukan menyampaikan apa yang menjadi titipan atau pesan daripada manusia, tetapi mereka menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, ada banyak nabi kalau kita baca dalam perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin sebut saja misalnya kayak Yesaya, saudara, Yeremia, Daniel, Yehezkiel, Elia, Amos, Yunus, Hosea, Hagai, Habakuk, dan masih banyak lagi, saudara, nabi-nabi yang lain yang dipakai Allah untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepada umatnya. Apa yang dikatakan oleh para nabi? Apa yang dikatakan oleh para nabi ketika mereka menyampaikan perkataan Tuhan? Banyak kali Tuhan memakai mereka untuk mengatakan berita pertobatan. Allah memakai para nabinya untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepada umatnya, yaitu berita tentang pertobatan. Supaya umatnya bertobat kembali kepada Tuhan. Tetapi juga bukan hanya berita pertobatan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan juga memakai para nabinya untuk memberitakan perkataan Tuhan tentang apa? Tentang penghukuman Allah, tentang penghukuman Tuhan kepada umatnya yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Para nabi dipakai Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan kepada umatnya. Lalu saudara, kita mungkin bertanya begini, oke Pak, lalu apa relevansinya? Apa sih aplikasinya bagi kehidupan saya? Apa implikasinya bagi kita? Ada dua implikasi saudara, yang kita bisa renungkan dari bagian ini. Implikasi yang pertama, saudara, bahwa ketika Alkitab mengatakan bahwa sejak zaman dahulu Allah itu berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada umatnya dengan perantaraan para nabi. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan kepada umat.
Frasa berulang kali dan dengan berbagai cara, at many times dan in many ways, sudah menunjukkan pada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang beranugerah, Allah yang penuh dengan belas kasihan kepada umatnya. Terus Allah yang menunjukkan kesabarannya, kasih setianya dan juga anugerah. Terus Allah tidak sekali, tidak dua kali berbicara kepada umatnya, tetapi berkali-kali Allah itu berbicara kepada umatnya. Allah seakan tidak pernah habis akal, tidak pernah habis cara untuk tetap bisa berbicara kepada umatnya. Berkali-kali dan dengan berbagai cara Allah berbicara kepada umatnya. Pertanyaannya adalah, umat seperti apa yang kepadanya Allah bicara berulang kali, Allah bicara dengan berbagai cara? Umat itu adalah bangsa Israel, saudara. Umat Israel, umat yang tegar tengkuk, umat pemberontak, umat yang tidak taat, umat yang keras kepala, umat yang bebal, umat yang seringkali berbuat jahat pada Tuhan, umat yang gak setia, umat yang berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Tapi persis kita, saudara, saya dan saudara. Jangan pikir saudara kita lebih baik daripada orang Israel. Kalau kita nggak lebih baik daripada mereka. Tetapi kepada mereka itulah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu berbicara terus menerus kepada mereka. Berulang kali, bahkan dengan berbagai cara. Itu pun juga persis dengan yang Allah lakukan kepada kita. Meski kita nggak taat, kita sering gagal, kita bebal, kita bandel, kita keras kepala, kita pemberontak pada Tuhan. Tapi berkali-kali Tuhan tetap berbicara kepada kita. Tuhan tetap menyapa kita. Tuhan tetap menyampaikan perkataannya kepada kita berkali-kali. Bukankah itu bukti Allah itu mengasihi kita? Bukankah itu berarti Allah menunjukkan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada setiap kita? Terus ketika Allah berbicara sekali, umat tidak mendengar. Allah tidak menyerah, saudara. Allah pun juga tidak mengabaikan mereka. Ia berbicara lagi kepada mereka. Terus ketika Allah bicara sekali, umat nggak dengar. Allah bicara lagi, saudara. Ketika Allah bicara 2 kali, Allah bicara 3 kali, Allah bicara 4 kali, Allah bicara puluhan kali, bahkan ribuan kali. Umat tetap tidak mendengar. Terus apakah Allah menyerah? Apakah Allah berhenti berbicara kepada umatnya? Jawabannya tidak. Allah tetap berbicara kepada umatnya berulang kali. Seolah nggak pernah habis akal, Allah terus berbicara kepada umat yang seperti itu. Bukankah ini adalah bentuk kasih Tuhan, anugerah Allah pada kita umat yang seringkali tidak mendengarkan Tuhan? Tapi kita mungkin ya, ada orang pernah bilang begini, cukup sekali ya saya bilang ke kamu ya, cukup 2 kali ya, cukup 3 kali ya. 3 kali saya bilang kamu tidak mau dengar, goodbye. Tapi kita manusia sering begitu. Kita punya limit. Ngomong ke orang sekali, nasihat sekali, orang nggak dengar gitu. Orang tetap nggak dengar. Saya bilang oke, kalau kamu nggak dengar, cukup di situ. Kalau Allah seperti itu, saudara, jangan-jangan kita nggak ada hari ini. Tapi Allah nggak seperti itu. Allah tetap berbicara meskipun kita tidak mendengarkan. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena Allah mengasihi kita. Karena kita adalah anaknya. Saudara, mungkin yang sini punya orang tua, saudara, kita seringkali bukan berbicara kepada anak kita begitu. Jangan begitu, jangan begini. Buat yang ini, buat yang itu. Tetapi kita bicara berkali-kali, mereka sering nggak dengar. Mereka sering tidak mau taat kepada kita. Saudara, apa kita berhenti bicara, saudara? Udahlah begitu, terserah kamu nih, mau apa kayak terserah gitu. Saya pikir enggak gitu ya. Saya juga begitu Bapak Ibu sekalian. Saya lupa, mungkin udah berkali-kali gitu bicara dengan anak kami yang besar, Clive, untuk jangan begini Clive, jangan begitu Clive, mesti bikin ini Clive, mesti bikin itu. Tapi tetap dia nggak dengar gitu. Nanti sebentar diingat, dia lupa lagi, dia ulangi lagi begitu. Terus saya seringkali hukum dia, gitu, suruh berdiri dan segala macam supaya dia bisa mendengar begitu. Terus apakah ketika dia nggak taat,
Lalu saya berhenti, udah terserahlah, kamu mau bikin apa terserah. Gitu. Enggak, saya sampai hari ini tetap bersabar untuk terus mengingatkan, berbicara kepada dia, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia anak saya begitu. Saya mengasihi dia. So, Allah pun juga mengasihi kita seperti itu. Saudara, kalau kita juga bisa melihat dari angle yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Saudara, kita percaya hari ini Tuhan itu bisa menolong kita, saudara, untuk melihat orang-orang mungkin di sekitar kita yang mungkin tanda kutip, saudara, bebal gitu. Ada orang yang mungkin udah diingatkan berkali-kali, ada orang mungkin udah dinasehati, diajar berulang-ulang, disampaikan banyak hal, tetap mereka tidak dengar. Apa yang Allah mau ajar pada kita? Apakah berhenti kepada mereka? Atau Tuhan bilang, lanjutkan, terus lanjutkan. Sama seperti engkau pun begitu terhadap saya. Saudara, kalau Tuhan begitu sabar dengan kita, saudara, kenapa kita enggan bersabar kepada orang lain? Kalau Tuhan begitu sabar dengan kita yang bandel, saudara, kenapa kita enggak sabar dengan orang yang mungkin bandel seperti kita juga? Atau kalau kita ngelihat dari perspektif yang berbeda, Bapak Ibu sekalian, perspektif yang lain. Saudara, kalau Allah begitu sabar dengan orang yang berdosa itu, saudara, orang yang gagal itu, orang yang gak taat itu, saudara, siapakah kita yang kemudian menghakimi mereka? Siapakah kita yang kemudian tidak sabar kepada mereka, bahkan mengambil batu melempari mereka? Kalau Allah sabar dengan mereka, siapa kita yang berhak menghakimi mereka, bahkan meninggalkan mereka? Saudara, biar ini menjadi perenungan kita, saudara. Berkali-kali Allah bicara pada kita, menunjukkan kasih setianya, anugerahnya pada kita. Dan bila anugerah itu memampukan kita untuk juga beranugerah, bersabar kepada orang lain. Yang kedua, implikasi buat kita, saudara. Implikasinya adalah ketika Allah berbicara melalui para perantaraan nabinya, sudah mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan perkataannya. Terus Allah bisa memakai siapapun untuk menyampaikan perkataannya yang ia kehendaki. Terus kalau kita bicara mengenai nabi-nabi, saudara, kita mungkin terpesona, saudara, dengan Nabi Daniel, saudara sekalian ya. Daniel adalah seorang anak muda yang brilian, anak muda yang pintar, yang cerdas, yang berintegritas, yang taat kepada Tuhan. Dia dipakai Tuhan luar biasa di dalam pemerintahan 3 raja di Babelonia, saudara. Sampai tua, sampai sudah lanjut usia, dia tetap dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Tapi jangan lupa, di antara para nabi itu ada Yesaya, ada Yunus, ada Elia, ada Amos. Ada nabi-nabi yang kalau kita lihat kehidupan mereka sudah punya kehidupan background yang tidak sebagus, tidak seindah daripada Daniel. Saudara, kita mungkin bisa lihat, saudara, Yesaya. Saudara, kalau kita baca kitab Yesaya, kita mungkin terpukau gitu. Wow, ini kitab panjang ya. Tahu ada berapa pasal kitab Yesaya? Quiz? 66 kitab, saudara. Yesaya itu punya pasal yang 66, Yesaya, Bapak Ibu sekalian. Saudara, waktu kita membaca kitab Yesaya, kita mungkin melihat dia, wow, ini orang hebat. Wow, ini orang bisa nulis sedemikian panjang kitabnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat panggilan Yesaya, Yesaya pasal yang ke-6 itu merupakan panggilan daripada Yesaya. Waktu Yesaya mengalami penglihatan dari Tuhan, dia melihat para serafim itu memuji-muji Allah. Mereka berkata, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Waktu Yesaya melihat itu, apa respon daripada Yesaya? Dia bilang, celaka aku seorang yang najis bibirnya. Saudara, beberapa ahli menafsirkan, apa sih maksud Yesaya ketika dia bilang, aku ini najis bibir? Memang ada beberapa saudara tafsiran, tapi nggak ada konklusi yang cukup clear begitu. Tetapi saudara, kalau kita membaca ini, kita melihat satu hal yang penting sekalian. Yesaya menyadari bahwa dirinya seorang yang najis bibirnya, seorang yang mungkin punya perkataan yang tidak baik keluar dari mulutnya, saudara sekalian.
Bahkan mengatakan, celakalah aku karena bagian yang penting dalam mulutku, dalam diriku itu mulutnya. Itu najis dan kotor di hadapan Tuhan. Saudara, apakah pernah nggak ngebayang gitu saudara? Seorang nabi itu dipanggil untuk memberitakan perkataan Tuhan dengan mulutnya begitu. Tetapi saudara, Yesaya punya problem dengan mulutnya. Dikatakan bahwa dia seorang yang najis bibirnya. Bagaimana mungkin seorang yang najis mulutnya dipakai oleh Allah untuk memberitakan tentang perkataan Tuhan dengan mulutnya begitu. Saudara, saya mungkin ya kalau bisa menggambarkan itu dengan konteks hari ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin orang-orang yang di zaman itu, karena saya bilang gini dalam ayat yang ke-5 gitu ya. Celakalah aku karena aku najis bibirnya. Sama dengan bangsaku yang juga najis bibirnya. Jadi mereka loh orang yang mungkin punya perkataan-perkataan seterusnya yang tidak memuliakan Tuhan begitu. Terus waktu saya dipanggil Tuhan untuk memberitakan perkataan Tuhan, saudara kira-kira apa sih yang dibayangkan Bapak Ibu terhadap respon daripada orang-orang di sekitar dia? Saya saudara mencoba menganalisa saudara. Mungkin ya orang-orang di sekitar Yesaya itu bilang begini kepada dia, mulutmu itu loh Yes, biasa ngomong kotor, ngomong najis. Sekarang mau ngajari kami, mau bicara firman Tuhan kepada kami. Ngaca bro. Gitu. Kira-kira begitu sekalian ya. Bagaimana mungkin orang yang najis bibir mau menyampaikan perkataan Tuhan kepada umatnya? Ngaca bro. Kira-kira begitu saudara, respon mungkin oleh orang pada waktu itu. Tapi kita melihat anugerah Tuhan bagi saya. Seorang yang bibir najis itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan mulut yang sama itu. Dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran Tuhan bagi umatnya. Saudara, Yunus juga begitu. Orang yang lari dari panggilan Tuhan. Tuhan panggil ke Niniwe, dia malah lari ke Tarsus. Tuhan bilang, beritakan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Dia bilang, enggak mau. Dia enggak mau bangsa Niniwe bertobat. Saudara, nabi seperti apa ini, saudara sekalian? Tapi Allah beranugerah. Allah memakai mereka untuk memberitakan perkataan Tuhan kepada mereka. Saudara, masih banyak lagi nabi-nabi yang lain sebetulnya. Saudara, apa sih yang kita pelajari, saudara? Tuhan itu bisa pakai orang-orang yang seperti mereka. Nabi-nabinya penuh kelemahan, penuh keterbatasan, bahkan penuh dosa itu. Memberitakan perkataan Tuhan kepada umatnya. Terus hari ini kita pun percaya Tuhan juga bisa memakai siapapun, setiap orang, baik orang yang kuat maupun orang yang lemah, untuk memberitakan perkataan Tuhan kepada umatnya. Tuhan bisa pakai siapapun menurut kasih karunia-Nya untuk memberitakan perkataan Tuhan kepada umatnya. Saudara, nggak peduli apa keadaan kita hari ini. Kita mungkin bilang saya lemah, saya terbatas, saya bergumul dengan dosa-dosa saya mungkin gagal, saya mungkin penuh kesulitan, tantangan dan apapun itu. Saudara, hari ini Tuhan bilang sama kita bahwa Tuhan bisa pakai kita, sekecil apapun, selemah apapun kita, untuk memberitakan perkataan Tuhan. Kita mungkin bilang saya nggak layak untuk menyampaikan perkataan Tuhan dengan mulut saya, dengan hidup saya yang hina ini. Tapi ingatlah saudara bahwa ada kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Supaya dalam kelemahan kita bisa berkata, bukan saya, tapi Tuhan yang memampukan saya. Tuhan yang menopang saya untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Soli Deo Gloria. Itu perkataan Tuhan kepada kita. Tuhan bisa pakai setiap umatnya untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Perkataan Tuhan kepada. Yang pertama bahwa Allah itu berbicara kepada kita melalui perantaran para nabinya. Pada umatnya di zaman dahulu melalui perantaran para nabinya. Yang kedua, saudara, dalam perikop ini kita melihat bahwa Allah berbicara pada finalnya melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Saudara, ayat yang kedua bilang begini, pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris
segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, penulis surat Ibrani itu mengatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara melalui perantaran para nabi, tapi sekarang pada waktu itu dan seterusnya Allah itu berbicara melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Apa implikasi ini buat kita, Bapak Ibu sekalian? So, ada dua hal juga yang kita lihat pada hari ini. Yang pertama, saudara, implikasinya begini, saudara. Bahwa penulis surat Ibrani hendak menyampaikan bahwa zaman para nabi itu sudah berakhir. Zaman para nabi itu sudah berakhir. Dan sekarang pada finalnya, perkataan Tuhan atau Allah berbicara pada umatnya itu hanya melalui perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karena di zaman PL, Allah bicara melalui para nabi. Tapi sekarang Allah bicara di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara, di ayat yang kedua tadi yang kita baca, saudara, terjemahan Indonesia itu mengatakan bahwa pada zaman akhir. Jadi zaman dahulu Allah bicara melalui para nabi. Tapi dibilang pada zaman akhir Allah bicara melalui perantaraan Yesus Kristus anaknya. Terus sebetulnya lebih tepat diterjemahkan, saudara, bukan zaman, tapi lebih tepat diterjemahkan dengan hari-hari terakhir. The final days. Saudara, kata ini itu punya pemahaman gini, saudara. Jadi di hari-hari yang lalu, saudara, di hari-hari yang lalu itu Tuhan memang bicara melalui nabinya. Tapi di hari yang final itu, di hari yang terakhir itu, Tuhan bicara melalui anaknya Yesus Kristus. Maka saudara, beberapa penafsir itu menyebutkan bahwa nabi terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu sekalian. Meskipun dia tidak disebutkan sebagai nabi, tapi banyak orang berasumsi bahwa dia adalah nabi terakhir sebelum datang daripada Kristus itu sendiri. Jadi artinya saudara, bahwa di zaman para nabi itu sudah berakhir, sudah selesai ketika Kristus datang kepada umatnya. Allah yang langsung berbicara melalui anaknya kepada umatnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, jadi pada waktu itu, sampai hari ini sekalian, tidak ada lagi nabi yang berbicara. Saudara, karena itu saya ingin kita melihat bahwa jika sudah ada orang-orang atau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, ada orang-orang yang mengaku atau mengklaim dirinya sebagai nabi, saudara, kita bisa mengatakan itu adalah sesat. Tidak benar. Karena Allah berbicara melalui dan di dalam Kristus Yesus. Pada finalnya, pada puncaknya, hanya melalui Kristus saja. Lalu tanya gini, saudara, lalu bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, gitu ya, guru-guru sekolah minggu yang mengajar, lalu kita mungkin sebagai orang Kristen, kita mau memberitakan firman Tuhan, kita mau memberitakan perkataan Tuhan kepada umatnya. Lalu bukankah kita juga menyampaikan perkataan Tuhan kepada umat, begitu? Bukankah kita juga menyampaikan perkataan atau firman Tuhan kepada umatnya? Kalau nabi sudah enggak ada, lalu apa yang kita lakukan begitu? Nah, saudara, saya mau kita ini lebih rinci, Bapak Ibu sekalian. Jawabannya begini. Kita menyampaikan atau memberitakan apa yang Kristus sudah kerjakan. Kita menyampaikan apa yang Kristus sudah lakukan bagi umatnya. Karena di dalam Kristus seluruh perkataan Allah itu termanifestasi, terwujud nyatakan di dalam Kristus. Jadi waktu kita hari ini, kita memberitakan firman Tuhan, kita menyampaikan tentang Kristus, apa yang Kristus sudah lakukan. Bukan tentang apa yang kita dengar, seolah kita mendengar, wah saya mendapat mimpi, saya mendapat penglihatan, saya mendapat pendengaran itu. Tapi kita bicara hari ini tentang apa yang Kristus sudah lakukan. Terus kita menyampaikan itu, Bapak Ibu sekalian. Itu artinya bahwa di luar daripada apa yang kita beritakan yang tidak berkaitan dengan Kristus, maka itu bukanlah perkataan Tuhan. Jadi kita nggak mungkin bisa menyampaikan perkataan Tuhan terlepas dari apa yang Kristus sudah kerjakan. Berarti di luar daripada apa yang Kristus kerjakan atau apa yang kita katakan itu bertentangan dengan Injil Kristus,
Kita tidak sedang memberitakan perkataan Allah. Jadi kita hari ini saudara memperkatakan atau membicarakan tentang Kristus yang adalah perkataan Allah itu sendiri dalam dan melalui Kristus. Jadi seorang pengkhotbah, seorang guru sekolah minggu, setiap umat Allah, setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, memberitakan perkataan Tuhan, saudara kita dipanggil untuk memberitakan apa yang Kristus sudah kerjakan. Saudara kita bukan nabi, kita pun juga tidak sedang berfungsi sebagai nabi. Adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan, memberitakan tentang Kristus dan karyanya kepada umat Allah, bukan yang lain. Yang kedua, implikasi yang kedua adalah ketika Allah berbicara dengan perantaran anaknya Yesus Kristus, ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu, kan dia tahu bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Saudara, para nabi itu terbatas. Para nabi itu tidak sempurna. Allah tahu bahwa manusia tidak sempurna, kita terbatas. Kita tidak dapat menjadi nabi yang sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Itu sebabnya lah kemudian Kristus itu mengambil peran sebagai nabi. Karena dia tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukan perkataannya, tidak dapat menyampaikan perkataannya dengan utuh dan sempurna. Karena kita adalah orang berdosa. Itu sebabnya Yesuslah mengambil alih, mengambil peran sebagai nabi bagi kita. Dan dalam Kristus, maka seluruh perkataan Allah itu nyata di dalam diri dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, panggilan kita sekali lagi saudara adalah panggilan untuk memberitakan tentang Kristus kepada umat manusia. Saudara, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa renungkan dari bagian ini? Lalu apa yang Allah katakan kepada kita di dalam dan melalui Kristus? Jadi kalau Allah itu berbicara dulu melalui para nabi, dan sekarang Allah berbicara di dalam dan melalui Kristus. Pertanyaannya adalah apa sih yang Allah katakan kepada kita di dalam Kristus? Nah, 3 hal. Yang pertama, saya cepat saudara, bahwa Allah berkata atau Allah berbicara bahwa di dalam Kristus itu gambar keberadaan Allah itu dinyatakan secara utuh. So, Allah berkata bahwa di dalam Kristus gambar keberadaan Allah itu dinyatakan secara penuh. Doa yang ketiga bilang begini, dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya. Lalu Paulus di dalam bagian yang lain pernah mengatakan di Kolose 1:19 dibilang begini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Dalam dia, yaitu Kristus. Saudara, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa di dalam Kristuslah Allah itu menyatakan dirinya secara utuh. Dalam Kristuslah Allah berbicara tentang dirinya secara penuh kepada umatnya. Tuhan itu selalu mau bilang begini Bapak Ibu sekalian, ini loh aku yang sepenuhnya, yang seutuhnya. Allah SWT mau bilang bahwa kalau kamu ingin kenal aku, kalau kamu ingin tahu isi hatiku, kalau kamu ingin tahu kehendakku, semuanya itu komplit, penuh, utuh di dalam dan melalui Kristus. Dalam Kristus Allah berbicara tentang inilah aku yang seutuhnya di dalam dan melalui Kristus. Jadi ironis bukan? Kalau ada orang-orang Kristen yang katanya ingin mengenal Allah tapi tanpa Kristus. Ada orang-orang yang ingin mengenal Allah tapi dengan kemampuan sendiri tanpa bergantung kepada kasih karunia dalam Kristus. Kita nggak mungkin bisa mengenal Allah seutuhnya tanpa Kristus yang menolong kita untuk mengenal Allah. Kita pun nggak mungkin bisa mengenal Allah kalau kita nggak mengenal Kristus dengan lebih dalam lagi. Bukankah ini Injil Kristus Yesus? Terus Injil itu seutuhnya tentang Kristus, bukan tentang diri kita. Tentang apa yang Kristus lakukan, katakan, kerjakan bagi kita. Bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, apa sih yang Allah katakan di
di dalam dan melalui Kristus. Lalu Allah berkata bahwa di dalam Kristus Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ayat yang ketiga bilang begini, Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, di dalam Kristus Ia menopang kita dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Di tengah persoalan hidup kita, di tengah apapun keadaan kita, di tengah apapun yang kita hadapi, dinamika yang terjadi di hidup kita, saudara, kita bersyukur. Kenapa? Karena dalam Kristus Dia menopang kita. Dan seluruh karya Kristus, kematiannya dan kebangkitannya menopang kita dengan anugerah-Nya bagi kita. Ibu sekalian, kalau kita mengerti apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita, itu akan memberi kita ketenangan, memberikan kepada kita rest, memberikan kepada kita topangan dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia. Saudara, waktu kita mengalami penolakan, kita mengingat Kristus pernah mengalami penolakan karena kita. Dan Dia mengalami penolakan Bapa supaya kita diterima di dalam Dia. Waktu kita mengalami ketidakadilan, Kristus pernah mengalami ketidakadilan karena kita dan bagi kita. Waktu kita mengerti ini akan menopang kita, saudara. Waktu kita menghadapi ketidakadilan, it's okay. Tuhan pernah mengalami yang jauh lebih berat dari apa yang saya alami. Waktu kita mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan, saudara, kita pun ditopang oleh Injil Kristus. Kita mengingat Tuhan jauh lebih menderita, jauh lebih bergumul karena kita, karena dosa kita. Tapi Dia mengalaminya supaya kita tidak mengalami itu lagi. Maka ini menopang kita, memberi ketenangan, memberi kita rest dalam hati kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa sih yang Allah katakan di dalam dan melalui Kristus? Dalam Kristus Allah berkata bahwa di dalam Kristus Ia telah menyelesaikan masalah dosa kita. Saudara, ayat yang ketiga tadi saudara masih berlanjut, mengatakan begini, saudara. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia, itu Kristus, duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, apa yang Allah katakan di dalam Kristus, saudara? Allah mengatakan bahwa di dalam Kristus masalah dosa kita itu telah diselesaikan di atas kayu salib. So, di atas kayu salib Allah menyelesaikan penyucian kita dari dosa kita. Inilah puncak dari seluruh perkataan Allah di dalam Kristus bagi kita. Terus Allah berkata bahwa di dalam anaknya, dalam Kristus itu, dosa kita sudah diselesaikan. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Kita disucikan dari dosa oleh darah anaknya yang tercurah di atas salib itu. Di atas salib itu Tuhan berkata kepada kita bahwa Ia mengasihi kita. Tidak peduli seperti apa keadaan kita hari ini. Bahkan Dia sudah mati bagi kita jauh sebelum kita menjadi umat-Nya. Bahkan waktu kita masih menjadi musuh seteru daripada Allah. So, di atas salib itu, saudara sekalian, Allah berkata bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengampuni kita. Allah peduli dengan kita, umat-Nya. So, di atas salib itu Allah berkata bahwa darahku yang mahal kucurahkan bagimu. Supaya kamu yang tidak berharga itu karena dosamu menjadi berharga oleh karena Kristus. Itu sebabnya keberhargaan kita tidak tergantung apa kata orang atau apa kata diri kita sendiri. Tetapi keberhargaan kita tergantung apa yang Allah katakan kepada kita. So, inilah perkataan-perkataan Allah dalam Kristus bagi kita. So, ada banyak perkataan Tuhan di kayu salib bagi kita. Ada banyak perkataan Tuhan di dalam Kristus bagi kita. Tapi sayangnya, saudara, banyak kali dari kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita lebih mendengar apa kata orang lain. Kita lebih mendengar apa kata hati kita yang sudah rusak oleh karena dosa. Kita mengabaikan apa yang Kristus katakan kepada setiap kita.
Kita menutup ini, saya ingin mengutip sebuah kalimat begini Bapak Ibu sekalian. Terus karena Injil, kita tidak peduli perkataan orang lain, anggapan orang lain, pandangan orang lain. Terus karena Injil, kita nggak perlu peduli orang bilang apa. Kita nggak perlu peduli orang mau anggap apa diri kita. Karena dalam Kristus kita sepenuhnya diterima, sepenuhnya dikasihi karena Injil. Kita tidak perlu peduli apa kata orang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, demi Injil, apapun perkataan orang, itu menjadi penting buat kita. Supaya Injil Tuhan tidak ditolak. Demi Injil, apa yang orang bilang itu menjadi penting buat kita. Bukan supaya kita kemudian diterima oleh mereka. Bukan supaya kita kemudian dihargai oleh mereka. Bukan itu. Tapi supaya Injil Tuhan nggak ditolak pada mereka. Karena Injil kita nggak peduli apa kata orang. Tetapi demi Injil kita peduli apa yang orang katakan supaya Injil Tuhan tidak ditolak. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.